الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Sampai apa kita kemarin? Udah? Muhammad Rasulullah udah? Belum ya? Selanjutnya, setelah mengetahui sifat-sifat Allah dan juga mengetahui semua yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita melanjutkan pada kesimpulan tentang keimanan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi batasan mengenal Allah, kalau kita mau ditanya kesimpulannya, ini Habib ngaji tauhid dari awal sampai akhir bicara 50
sifat-sifat Allah. Apa kesimpulannya kalian ngaji tauhid? Kesimpulannya mengenal Allah dari 3 perkara. Yang pertama, mengenal zatnya Allah, bahwa zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Yang kedua, mengenal sifat Allah, bahwa sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Yang ketiga, mengenal perbuatan Allah. Jadi kalau kita ditanya tentang Tuhan, ditanya tentang Allah, maka orang yang mengenal Allah batasannya dia mengenal 3 perkara ini. Kalau kamu kenal Allah tidak melalui 3 perkara ini, berarti yang kamu kenal bukan Allah. Yang kamu kenal hanya namanya. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, itu namanya. Kalau kamu kenal Allah, maknanya kenal 3 ini. Kenal zatnya, kenal sifatnya, dan kenal perbuatannya. Terus puncaknya apa ngaji ini? Puncaknya kamu bisa membuat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwa yang disebut Tuhan itu definisinya atau pengertiannya adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Itu namanya Tuhan. Jadi yang kita bicarakan 50 itu semuanya masuk ke dalam pengertian ini. Zat yang tidak butuh pada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Hingga pengertian ketuhanan ini masuk ke dalam makna la ilaha illallah. Hingga kalau kalian sudah ngaji tauhid, maka ketika mengucapkan la ilaha illallah, bunyinya di dalam hati akan berbunyi la ma'buda bihaqqin illallah, atau akan berbunyi la mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftakirun kullu ma adahu ilaih illallah. Zat la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah yang lain selain Allah. Tidak ada yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan Dia, itu hanya Allah. Ini kesimpulannya. Jadi kalau ngaji tauhid kok kesimpulannya nggak ke arah itu, berarti ngaji tauhidnya belum hatam. Ngaji tauhidnya sambil lari. Artinya kiainya ceramah dia lewat, nggak jelas ngaji tauhid. Jadi ngaji tauhid itu ngaji yang penting, kamu harus jelas sekali dalam memahami tiap-tiap pelajaran yang ada di dalamnya, karena puncaknya kamu akan mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, bukan kira-kira. Jadi kalau orang di luar sana menganggap agama itu memaksa kita yakin kepada Allah, ini di luar sana orang-orang filsafat, orang-orang ateis, para ilmuwan yang tidak senang dengan agama, mereka mengatakan agama itu memaksa kita mengimani Allah. Padahal kita mengimani Allah bukan dengan paksaan.
Kita mengimani Allah dengan pembuktian, begitu. Kita mengimani Allah dengan dalil, bukan asal yakin. Kalau bapak-bapak mengimani Allah modalnya asal yakin, berarti tuduhan mereka benar. Kita dipaksa yakin untuk mengimani Allah. Tapi coba buktikan, itu enggak benar. Kami enggak dipaksa yakin, tapi kami meyakini adanya Allah dengan bukti bahwa Allah itu betul-betul Tuhan dengan segala sifat-sifat ketuhanan yang ada pada zatnya Allah. Ini batasannya, ya. Kemudian setelah bicara tentang la ilaha illallah, meningkat kita bicara yang berikutnya, yaitu syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang masuk di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah itu ada 13 akidah. Kalau kemarin yang masuk dalam la ilaha illallah ada berapa akidah? 50. Yang masuk dalam Muhammadur Rasulullah ada 13 akidah. Hingga jumlahnya berapa? 63. Biar gampang ngingetnya sesuai usianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 63 tahun. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalamnya mengandung pedoman atau akidah yang jumlahnya 63 akidah. 50 pada la ilaha illallah, 13 pada Muhammadur Rasulullah. Bagaimana cara memasukkan 13 ini ke dalam Muhammadur Rasulullah? Oh, caranya mengambil dari kalimat Rasul. Muhammad Rasul Allah. Kalimat Rasul ini yang mau kita bahas. Kalau yang kemarin kan la ilaha, kalimat ilah yang kita mau bahas. Kalau sekarang yang mau kita bahas Muhammadur Rasul Allah. Kalimat Rasul ini yang mau kita bahas. Rasul itu apa? Utusan. Seorang utusan itu pasti mempunyai sifat-sifat yang wajib pada dirinya. Sifat yang wajib pada seorang utusan ada 4 sifat: sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ini 4 sifat ini dimiliki oleh semua Rasul sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka semua memiliki 4 sifat ini. Kenapa kok mereka punya? Karena mereka Rasul. Tidak mungkin seorang Rasul kehilangan 4 sifat ini. Apa buktinya? Sudah kita bahas. Sekarang tinggal kita menyimpulkan. Jadi kalau mau tahu pembahasannya yang kemarin, nah, saya nggak hadir, Bib, lihat di YouTube. Semua yang pengajian kita di sini semua diupload ke YouTube. Hingga kalian bisa melihatnya kapan saja, bersama keluarga, bersama anak istri, ketika kita di mobil, ketika kita sendirian. Isi waktu kita dengan mendengarkan kajian-kajian Islam.
Satu hari satu kajian kita dengarkan, satu hari dapat satu ilmu kita. Kalau punya paket. Kalau nggak punya paket, nebeng hotspot, nebeng wifi-nya kawan. Ya, jadi sudah kita bahas tentang sifat-sifat yang 4. Tinggal kita simpulkan. Lawannya dari yang 4 ini berapa? Ya 4 juga. Namanya sifat mustahil. Apa yang mustahil bagi para rasul? Yang pertama, mustahil mereka kedzib, pembohong. Mustahil mereka khianat, tidak amanah. Mustahil mereka kitman, menyembunyikan berita dari Allah. Yang keempat, mustahil mereka bodoh, atau mustahil mereka kurang pinter, kurang cerdas. Para nabi itu harus cerdas semua, nggak ada nabi kok tell me, nggak ada. Nabi kok rada-rada bego gitu, nggak ada. Nabi semuanya cerdas. Makanya kita sudah bahas kemarin itu, kalau ada berita tentang Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, tentara Fir'aun begitu penuh, maka Nabi Musa bersama Bani Israel terpojok ke pinggir laut. Terus Nabi Musa bingung. Nabi kok bingung? Kita kira ente setengah bego. Nabi itu pinter, nggak ada Nabi bego, nggak ada. Lo itu ngapain kok mepet ke laut? Memang diperintahnya lari ke pinggir laut. Kok jadi kepepet? Nabi Musa bingung mau kemana ini? Apa Nabi begitu? Nabi apa itu? Ya, jadi jelas biar kita tahu ini. Itu sudah kita bahas kemarin. Tinggal kita menyimpulkan. Yang wajib bagi Nabi berapa? 4. Yang mustahil bagi Nabi 4. Yang jaiz 1. Apa yang jaiz 1? Bolehnya para nabi mempunyai sifat bangsa manusia. Seperti apa? Makan, minum, tidur, kawin, bekerja. Ini diantara sifat-sifat manusia. Lapar, sakit, ini sifat manusia. Dan sifat-sifat itu boleh saja terjadi pada para nabi. Tapi sifat-sifat tersebut tidak boleh sifat yang mengurangi derajat kemuliaannya. Kan banyak sifat manusia, tapi sifatnya itu sifat yang rendah. Kayak kita sakit, tapi sakitnya sakit yang rendah. Sakit rendah itu yang bagaimana? Sakit rendah itu sakit yang sampai dikucilkan manusia yang lain. Sakit yang sampai orang lain jijik melihatnya. Maka sakit yang seperti itu tidak mungkin terjadi pada para rasul. Ini 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 yang jaiz, yaitu punya sifat manusia. Kalau para nabi punya sifat manusia, berarti sebaliknya, para nabi itu bukan bangsa malaikat dan tidak punya sifat Tuhan. Ya, karena dia punya sifat manusia, maka dia tidak punya sifat malaikat dan tidak punya sifat Tuhan. Jangan sampai kita menyamai pendapatnya orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi itu punya sifat Tuhan. Ini kekeliruan. Jadi kita mengimani Nabi itu sifatnya manusia, bukan malaikat dan bukan Tuhan.
Semua total yang kita kaji jumlahnya 9. 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz. Ini sifat pokok dari para nabi. Semua nabi sejak Nabi Adam alaihi salam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya 9 sifat ini. Ini sifat pokok namanya. Terus setelah kita tahu 9 pokok ini masuk ke dalam Muhammadur Rasulullah, masuk dalam kategori Rasul, wajib Rasul punya 9 ini, kemudian ditambah lagi perkara yang dibawa para Rasul. Apa itu? Berita. Apa berita para nabi? Yang pertama, para nabi memberitakan kita diperintahkan untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah punya utusan yang jumlahnya banyak selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlahnya? Yang wajib 25. Berapa jumlahnya? 2. Yang diberitakan di dalam Al-Quran yang wajib kita hafal 25. Kalau 25 nggak hafal bagaimana? Yang 25 ini nggak hafal gimana? Kata ulama, minim-minimnya kita ambil minim kata ulama dosa. Yang meningkat lagi lebih dari dosa, bahaya tuh pokoknya dah. Kamu kok nggak ngerti sifat jumlahnya Nabi dan nggak ngerti nama-namanya Nabi, waduh parah ini. Walaupun kamu nggak ngerti urut-urutannya nggak apa-apa, yang penting ngerti. Oh saya nggak hafal urutannya Beb, setelah Nabi Adam itu siapa, terus siapa saya nggak hafal, nggak apa-apa. Yang penting tahu namanya yang 25. Tapi saya nggak, kalau nyebutin nggak begitu hafal Beb. Tapi kalau orang lain nyebut saya tahu, nah nggak apa-apa. Jadi kamu sendiri kalau nyebut itu ya mungkin kamu lebih hafal namanya artis lah, lebih hafal nama pemain sepak bola dibanding nama Nabi, atau lebih hafal nama menteri-menterinya Pak Jokowi, nggak apa-apalah, nih lebih hafalnya. Tapi kalau disebutkan Nabi Adam siapa? Nabi. Nabi Nuh siapa? Nabi. Ya, kamu tahu satu-satunya bahwa itu semua Nabi sampai jumlahnya 25. Kalau disebut Sugeng siapa? Waduh, nggak tahu saya itu. Nah ini parah. Kamu harus tahu itu bukan Nabi. Nah, berarti kamu menghafal yang 25 ini. Lah, apakah Nabi itu yang diutus oleh Allah cuma 25? Oh enggak. Nabi yang diutus oleh Allah jumlahnya kata ulama berbeda-beda. Sebagian mengatakan jumlahnya 124.000 nabi. Berapa? 124.000 nabi. Sama dengan jumlahnya sahabat Rasulullah. Sahabatnya Nabi itu jumlahnya 124.000. Diberitakan lagi sama dengan jumlahnya para wali. Di dunia ini Allah mempunyai wali, kekasih-kekasihnya yang diberi tugas oleh Allah masing-masing. Ada yang tugasnya mendoakan suatu kelompok agar diberi hujan. Ada yang tugasnya mengangkat bencana, ada yang tugasnya memintakan ampun, ada yang tugasnya macam-macam. Jumlahnya diberitakan juga 124.000 nabi. Nah, 124.000 ini
Ini sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini bersambung bagaikan rantai yang terikat. Satu nabi bersambung ke nabi yang lainnya, terus bersambung sampai ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap nabi-nabi ini punya misi yang berbeda-beda, enggak. Semua nabi itu misinya sama. Apa? Misinya apa? La ilaha illallah. Itu misinya. Hingga kamu tidak boleh mengatakan Allah itu mengutus nabi misinya beda-beda. Coba dipikir yang sehat gitu loh. Jangan sampai salah mikir kamu. Artinya seperti banyak orang yang paham sekarang ini, apa? Kitab Injil buat orang Nasrani, kitab Taurat buat orang Yahudi, Quran buat orang Islam. Nah berarti agama ada berapa? Agama ada berapa? Banyak dong kalau begitu. Nah kalau agama banyak itu yang ngutus itu siapa? Allah. Jadi Allah ngutus, Nabi Isa sini, ini kamu bawa agama ya, tapi agamanya beda sama ini ya. Musa kamu nih ya, beda juga kamu Musa ya. Muhammad nih kamu, beda juga kamu. Mana ada beda-beda begitu? Lah yang ngutus satu kok ajarannya beda? Dipikir dong. Tuhannya satu. Diutusnya semua nabinya kepada manusia. Masa misinya beda-beda? Ini kok aneh. Mestinya semua nabi misinya sama, apa? La ilaha illallah. Begitu misinya. Hingga nggak ada nabi lain yang membawa misi selain la ilaha illallah, nggak ada. Berarti semua nabi itu diikat oleh Allah dengan satu misi. La ilaha illallah Adam Rasulullah, la ilaha illallah Idris Rasulullah, la ilaha illallah Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Satu misi. Lah, yang diberikan oleh Allah untuk mereka semua berapa agama? Berapa macam agama yang dibawa oleh para nabi? Berapa? Satu agama, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya agama Islam. Gak ada lainnya, gak ada. Kalau kamu katakan, agama Kristen kan agama yang terdahulu, Bib. Agama Yahudi gimana? Itu lebih dulu lagi. Terus ditanya, kalau saya memeluk agama Yahudi selamat enggak? Enggak selamat. Kalau saya memeluk agama Kristen juga enggak selamat. Gimana sih ente ini, enggak waras apa? Yang ngutus Allah kok dipeluk enggak selamat, itu bagaimana? Gitu loh. Kalau yang ngutus Allah mestinya kalau kita masuk kita juga selamat, karena itu agama yang menciptakan Allah. Tapi enggak demikian. Kenapa? Karena agama itu enggak ada yang lain, cuman satu agama. Nah itu berarti agama-agama itu muncul dari mana? Muncul dari karangan kelompok mereka sendiri. Namanya firqoh. Namanya apa? Firqoh. Firqoh itu pecahan. Kayak sekarang nih, kita lagi mengalami zaman di mana Islam dituduh teroris. Ada pecahan dari Islam yang dianggap dia teroris. Berarti dia berbeda misinya dengan yang lain. Berarti dia punya kelompok sendiri, punya aturan sendiri untuk kelompoknya. Ya, lah zaman itu juga begitu. Ada pecahan-pecahan dari orang-orang kaum Nasrani yang kemudian membentuk agama sendiri. Ada pecahan dari kaum Bani Israel yang membentuk agama sendiri. Pecahan kaum Bani Israel yang bentuk agama namanya Yahudi. Yahudi itu nama keluarga.
Anaknya Nabi Yakub itu ada 12 orang. Salah satu namanya Yahudi. Kemudian Yahudi ini beserta kelompoknya berpisah dengan kaum Bani Israel yang lain, membentuk agama namanya agama Yahudi. Kemudian menganggap agama ini agama dari Allah. Hingga sampai sekarang banyak orang mengenal, oh Yahudi itu umatnya Nabi Musa. Salah. Itu kebohongan semua. Sejarah yang ditulis ini banyak bohongnya. Indonesia ini punya berapa agama? Loh, kok banyak agamanya? Karena di Indonesia kita dilarang untuk tidak beragama. Dilarang, nggak boleh. Kamu harus beragama kalau mau jadi warga negara Indonesia. Jadi ketika kamu mau bikin KTP, kamu dipaksa apa agamanya? Kok bukan Islam, ya harus bikin agama lain. Maka mau nggak mau mereka membentuk kelompok-kelompok untuk disebut sebagai agama. Ada Konghucu, Buddha, Nasrani. Ini hanya untuk ngisi kolom KTP agama. Sampai ada yang namanya agama kepercayaan. Itu agama apa itu? Nggak ngerti dah, pokoknya itulah. Ya. Tetap hanya untuk dimanfaatkan mengisi kolom agama dalam KTP. Tapi kalau kita mau tahu agama yang di sisi Allah, agama yang diridhoi Allah, agama yang diutuskan, yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya, maka nama agamanya adalah agama Islam. Tidak ada agama yang lainnya. Nah kalau kamu katakan begini, oh Islam itu yang bawa Nabi Muhammad. Islam yang bawa Nabi Muhammad. Nah pertanyaannya, sebelum Nabi Muhammad itu usia 40 tahun, berarti dia belum membawa agama Islam. Ya. Terus Nabi Muhammad agamanya apa? Nggak beragama. Kristen. Nabi Muhammad agamanya apa? Belum punya agama. Bapaknya belum punya agama juga. Kakeknya belum punya agama juga. Oh, nuduh kamu, saya laporin kamu nanti. Nabi Muhammad ya agamanya Islam. Bapak-bapaknya agamanya Islam. Cara kawinnya bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi, cara kawinnya dengan cara Islam. Karena nggak sah orang kawin dengan cara selain cara Islam. Kalau bapaknya Nabi tidak kawin dengan cara Islam, berarti Nabi bukan anak bagus dong. Itu mestinya. Jadi Islam itu bukan dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam. Lah yang dibawa Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Lah itu benar. Ya, tapi kalau agamanya dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam. Ini yang pertama, keimanan yang harus kita ketahui, bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu menyampaikan risalah. Nabi yang pertama menyampaikan risalah agamanya Allah kepada umat manusia. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang pertama yang diutus oleh Allah, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setelah itu tidak ada nabi lagi. Apa stoknya habis, Bib? Ya enggak. Boleh, bisa saja kalau mau bikin lagi bisa saja. Tapi yang dikehendaki, Allah menghendaki menjadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, sebagai pamungkas, sebagai kuncian
yang terakhir, diutus untuk manusia. Karena Al-Quran itu kitab yang sempurna. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu ada Injil, Taurat, Zabur. Itu kalau ibaratnya buku itu bersambung, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 gitu loh. Jadi orang yang megang Taurat begitu turun Zabur, oh ini sambungannya kemarin ini, akan tahu gitu loh. Yang pegang Injil begitu lihat Injil, oh ini sambungannya kemarin ini. Lah, sama dengan yang pegang Quran, kalau dia tahu kitab-kitab sebelumnya, dia akan tahu, oh ini juga sambungannya ini. Gara-gara kamu nggak ngerti, nggak pernah tahu yang namanya Injil, Taurat, kamu anggap ya ini kitab suci. Padahal ini kitab yang terakhir dan kitab yang paling sempurna, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ibaratnya apa? Ada pelajaran untuk anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah. Maka Quran ini kitab untuk anak-anak kuliah. Kenapa? Umat Nabi Muhammad dianggap umat yang lebih cerdas dari umat-umat yang sebelumnya. Dia sanggup nantinya akan menerima berbagai macam teknologi yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Orang sebelumnya nggak sanggup menerima itu, nggak sanggup. Tapi umat Rasulullah sanggup menerima itu semua. Hingga Quran ini kitab suci yang sempurna. Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang Nabi yang terakhir, penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahnya. Hanya saja yang wajib kita ketahui pula bahwa semua nabi-nabi Allah, semua itu nabi-nabi itu adalah orang merdeka. Tidak ada satu nabi pun yang dia itu budak, tidak ada. Di Quran ada namanya siapa? Luqmanul Hakim. Ada lagi nama siapa? Zulkarnain. Ini nama-nama ini statusnya siapa, Bib? Nabi atau bukan nabi? Kalau mereka itu bukan budak, maka mereka para nabi. Kalau ada ceritanya di antara mereka itu yang berstatus budak, maka mereka tidak mungkin para nabi. Jadi nggak ada nabi berasal dari kaum budak, nggak ada. Semua nabi pasti orang merdeka. Makanya diantaranya siapa? Luqmanul Hakim itu dia diceritakan seorang yang berkulit hitam dan seorang budak, maka pasti dia bukan seorang nabi, tapi dia wali min aulia Allah. Coba, bukan nabi, wali, kekasihnya Allah, dicatat dalam Al-Quran dan diabadikan sampai terus. Ini istimewa namanya, karena menjadi orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para nabi punya sifat yang sama. Kita tidak membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin mir rasulih. Kita tidak membeda-bedakan nabi yang satu dengan nabi yang lain. Kemudian para nabi juga orang-orang yang mulia pada kaumnya, orang yang termulia pada masanya. Kalau sekarang ini ada manusia hidup, kok muncul nabi sekarang, maka nabi itu pasti orang paling ganteng, orang paling fasih, orang paling baik, orang paling istimewa, itu pasti. Nggak mungkin ada nabi muncul tapi di kaumnya dia hanya manusia biasa-biasa saja, tidak lebih hebat dari orang lain, nggak ada. Pasti dia lebih hebat dari orang lain.
Makanya dulu waktu muncul berita nabi palsu siapa itu? Banyak ya. Indonesia mah subur. Indonesia subur. Dulu kiai begitu dengar ada nabi palsu, waktu nabinya itu muncul di TV, dipanggil dia sama anaknya, bah sini bah, itu loh bah nabi palsunya muncul di TV. Dilihat sama dia, walah muka begini kok jadi nabi. Nggak usah cerita yang lain, nggak lihat mukanya aja nggak mungkin jadi nabi. Muka begitu kok nabi. Makanya nggak ada nabi orang Jawa, nggak ada. Ya kayak kamu begini pesek apa? Nabi dari sana orang Arab gede tinggi mancung putih bule, lah itu begitu nabi. Ya, jadi semua nabi adalah manusia yang terpilih. Kita masuk Isya, kita dengar adzan sebentar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Haula wala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa isyarafa wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa badhul maqamal mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal 'iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Kita lanjutkan sebentar. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantara Nabi yang juga mempunyai rupa yang paling ganteng. Kata orang kan, orang yang ganteng itu Nabi siapa? Yusuf. Ya, Nabi Yusuf itu kalau di dunia ini dibagi-bagi kegantengan, maka seperempatnya kegantengan itu punya Nabi Yusuf, setengahnya itu punya Nabi Muhammad SAW, seperempatnya lagi dibagi rata udah. Makanya ada yang begini, ada yang begini, ada yang untung-untungan lah. Nah, itu untung dapat. Jadi ada yang jelek nggak orang itu? Adanya apa? Nggak ada, Allah bikin semuanya ganteng, nggak ada yang jelek. Tapi muka saya begini, Bib. Kamu jangan ngomong muka kamu jelek, tapi ngomong muka saya ini eksotis, begitu, unik gitu loh. Jangan ngomong jelek, jangan menghina ciptaan Allah kamu. Itu wajahnya kok begitu amat? Jangan salah bro, ini muka-muka antik, tahu nggak bro? Lagian urusan ganteng itu hanya urusan pandangan. Kalau kamu menjauh sedikit, gantengnya nggak kelihatan, ya. Atau mendekat nempel, nggak kelihatan juga gantengnya. Jadi kamu jangan kecil hati urusan ganteng. Biasa aja. Cantik ya begitu. Cantik orang jelek, kamu menjauh dikit nanti biasa-biasa aja, nggak cantik nggak apa. Jadi Nabi itu oleh Allah punya keistimewaan masing-masing. Ada yang badannya steret bagus. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Asal nonjok orang pek mati. Badan keker. Ada lagi Nabi yang dermawan. Ada lagi Nabi yang ganteng rupanya. Ada lagi Nabi yang biasa-biasa saja, pakaiannya biasa, lusuh, nggak punya rumah, hari-harinya keliling kemana-mana. Nabi Isa alaihi salam. Ini masing-masing oleh Allah diberikan keistimewaan sendiri, hingga jangan pernah kita membanding-bandingkan Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Istimewa Nabi ini sama Nabi ini sama Nabi, enggak. Semua Nabi diberi kemuliaan. Tapi kalau bicara Nabi ini adalah manusia pilihan. Tapi di antara semua Nabi ini ada pemimpinnya. Lah, pemimpinnya para nabi siapa? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara pemimpin biasanya paling mulia dari yang lainnya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penghulu, menjadi kuncian, menjadi yang paling akhir dari para nabi-nabinya Allah yang diutus kepada manusia. Dan satu-satunya nabi yang diutus ke seluruh dunia hanya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang lain, nggak ada. Nabi yang lain hanya satu kaum. Tapi Nabi kita Muhammad SAW menyeluruh. Makanya kiai itu jobnya nggak pernah habis. Mau kemana aja bisa, maksudnya. Nanti kalau job di Indonesia sepi, coba ke Afrika gitu loh sono. Yang penting jangan cari negara konflik berat, yang negara aman-aman aja lah begitu. Makanya sekarang ini Islam mulai pesat di negeri barat. Di Amerika Islam tumbuh,
di Jerman Islam tumbuh, di Inggris Islam tumbuh. Sekarang ini kalau ada orang ngomong, wah akhir zaman mak Islam tambah habis. Oh jangan salah, ini belum akhir zaman. Ya jangan deket-deket lah, nanti dikit lah gitu maksudnya. Yang jomblo-jomblo biar kawin-kawin dulu ini maksudnya. Ya. Jadi Islam mulai besar di sana, mulai banyak pengikutnya. Ini misinya Nabi Muhammad SAW untuk dakwah ke seluruh dunia, tidak ada yang terkecuali. Makanya sahabat Nabi itu jumlahnya ada berapa? 124.000 sahabat yang dikubur di kota Madinah. Ada kuburan namanya Baqi, kuburan para sahabat Rasulullah yang dikubur di Madinah jumlahnya 10.000. Sisanya di mana? Sisanya di mana terus itu? Yang di Madinah cuma 10.000. Sisanya di mana? Sisanya di seluruh dunia. Karena mereka diutus oleh Rasul, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Kayak Abu Ayyub Al-Ansori. Di mana makamnya? Di Andalusia sono, di Turki sono. Loh kok bisa sampai sana-sana? Memang tugasnya ke sono, menyebarkan Islam. Bilal terus satu-satu sahabat menyeluruh, sampai ada yang mengatakan ada sahabat yang kuburannya di Aceh. Kenapa? Pernah diutus langsung oleh Rasul sampai ke negeri Indonesia. Jadi Nabi itu kalau mengutus seorang sahabatnya, diutus untuk mendatangi para raja-raja. Datang ke kerajaan, bawa surat dari Nabi, ini dari Nabi, maka tolong sampaikan agama kepada penduduk kamu. Kalau kamu tidak menyampaikannya, dosanya kamu yang nanggung. Gitu. Kalau disampaikan, terserah yang mau iman siapa, yang nggak mau iman siapa, tapi sampaikan kepada mereka. Kalau kamu nggak sampaikan, bebannya dosa kamu yang nanggung. Itu begitu misinya, disampaikan kepada seluruh dunia. Dan tidak ada batas untuk satu umat dan satu zaman. Satu umat dan satu zaman. Ketika berganti zaman Nabi yang lainnya, putus ajarannya. Kalau kita, Nabi kita Muhammad SAW terus sampai nanti hari kiamat. Makanya Al-Quran itu kitabnya Rasulullah, yang dibawa Rasulullah, dan kitab itu bisa dipakai sampai hari kiamat. Jangan sampai kita mengatakan, oh Al-Quran itu perlu diupdate. Oh kira aplikasi perlu diupdate. Ini sudah nggak sesuai zaman, perlu direvisi, nggak ada begitu. Ini sudah dibikin oleh Allah dan dia bisa dipakai menyelesaikan masalah sampai nanti hari kiamat. Apapun masalah kamu, penyelesaiannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, ini keimanan yang pertama pada para nabi. Insya Allah kita akan sambung. Keimanan berikutnya masih ada 3 lagi. Iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, dan iman kepada hari kiamat. Insya Allah kita sambung nanti pada perjumpaan yang akan datang untuk menyambung apalagi yang menjadi berita-beritanya para nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah tambahkan keimanan pada diri kita, Allah kuatkan hati kita, Allah jadikan hati kita hati yang teguh, hati yang kukuh,
hati yang imannya tidak goyah, hati yang berpegang kepada ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita, hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat, berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsil kulli haubah wasdul lana aurati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.